menetapkan tanggal. Dan kita pun langsung dibawa. Kedua hari kemudian seseorang berkata, Tuan Mincul, karena kau telah bertambah kuat lagi, selamat. Terus kuucapkan selamat. Itu adalah si Verde. Di sementara itu kita jelaskan pencapaian sebagai satu-satunya iblis yang menjaga seperihan chaos dari malaikat. Pembuatnya dipuji di pandemonium, yang diberikan eksilir buah kegelapan dan meningkatkan kekuatan iblis dengan besar. Itu adalah si Verde. Taniel juga diakui karena pencapaian dalam mengakui rencana pandemonium dan menghentikan mereka. Dia dipromosikan ke tingkat powers di antara para malaikat. Sementara itu Mincul berkata, memberimu inti kegelapan loh. Kau bukan karena berkah yang kau berikan padaku, aku tidak mungkin bisa mengalahkan malaikat itu, ucap si Verde. Para malaikat bersayap ayam itu tidak mungkin bisa kuusir, Tuan. Kalau dipikir-pikir lagi, kau bilang mendengar seseorang berkata saat kau bertarung kan? Lalu Verde berkata, oh iya benar juga, aku bilang begitu ya. Asmodeus sendiri yang memujiku untuk kontribusiku. Anak dari iblis, yang kau melakukan pekerjaan bagus, kau akan mendapat hadiah yang bagus untuk kontribusi ini. Seperti itulah bisikan yang didengar oleh si Verde saat dia bertarung dengan Taniel. Aku dengar produksi pecahan chaos kali ini investasi lebih banyak. Lalu Mincul berkata, begitukah Asmodeus ya? Sambil mengingat-ingat tentang iblis itu. Asmodeus, iblis tingkat 8, Monarch of Corruption. Dia adalah Asmodeus. Walau dulu terkenal sebagai serafim surga, dia jatuh ke godaan untuk kekuatan menjadi malaikat yang agung yang telah terkorupsi. Dia menjadi iblis karena dia hebat dalam pencapaian politik dan pembangunan pasukan. Kami memiliki hubungan yang buruk di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah orang di balik baptis hitam itu adalah Asmodeus? Aku menemukan jejaknya di Taniel. Juga aku tidak bisa tahu kenapa dia melakukan itu. Di sana Mincul berkata, ada berita lain tentang Asmodeus dan bawahannya, bagaimana? Di sana, Verde berkata, alasan kenapa Rosalind pindah juga karena Asmodeus, Tuhan. Hah? Aku dengar pecahan chaos yang aku lindungi akan dipindahkan ke Kaesong. Kaesong? Apa maksudnya itu, ucap Mincul? Ya, memangnya ada masalah. Oh tidak, tetap lakukan apa yang sedang kau lakukan. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu, ucap Mincul. Sampai ketemu lagi, Tuan. Verde mengucapkan salam perpisahan kepada Mincul. Namun di sana Mincul dalam hatinya berkata, Asmodeus dan komplotannya menggunakan pecahan chaos di suatu tempat. Itu artinya orang yang tahu cara mengendalikan kekuatan Asmodeus ada di sini. Tapi mereka mengirimnya ke Kaesong. Ini tanah terlarang dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Itu adalah Kaesong, Persatuan Interstellar. Ini adalah markas si dwarf. Kita dibawa ke sana. Di sana dia berkata, Hunter Mincul, sudah lama sekali, long time no see. Sedang kita bertemu secara langsung, aku kira kau akan melupakan bagaimana wujudku. Tapi kau malah lebih tinggi karena kami mendapatkan banyak bisnis. Apa maksudmu? Karena kau akan menjadi rank S sebentar lagi, bukan? Ini hal besar. Semua hal ini telah menjadi trending. Mereka mendiskusikan kalau kau akan menjadi rank S atau tidak. Itu tergantung keputusan mereka. Bukankah akan merepotkan jika ada terlalu banyak pekerjaan, ucap Mincul. Sibuk itu bagus karena akan mendapat penghasilan banyak uang. Di sana juga ada si Ellie. Persatuan Interstellar itu benar-benar keterlaluan banget. Di sana si dwarf berkata, kami hanya bisa seperti itu, melakukan segala cara untuk menjadi kuat. Jadi ya, di sana Mincul hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun di sana si dwarf berkata, by the way, bagaimana kami bisa membantumu kali ini? Lalu Mincul menjawab, kau tahu bagaimana caranya aku bisa ke tanah terlarang? Tanah terlarang kami memerlukan persetujuan asosiasi, tapi harusnya beres dalam beberapa hari. Oh, kau terlihat percaya diri, ucap Mincul. Itu karena aku tahu nilai dari namamu, Tuan. Baiklah, kau dan lidah mulusmu itu sepertinya kemampuan memujinya semakin bagus saja. Dia semakin pandai menjilat, ucap Mincul. Lalu, oh ya, aku punya sesuatu untuk disampaikan. Ada apa, ucap Mincul? Kami telah menetapkan tanggal sesi fotonya. Apa maksudmu sesi foto? Kenapa juga kau harus difoto? Apa maksudmu aku yang harus menjadi difoto? Rupanya, dengan kenaikan kelas Mincul yang menjadi rank S, dia didaftarkan untuk menjadi model oleh si dwarf. Mincul yang kaget, sebuah model? Tolong kau bilang, kau bercanda bukan? Apa aku menjadi model? Namun di sana si dwarf berkata, kau mungkin akan menjadi hunter rank S ke-7 di Korea. Kami harus melakukan itu sebelum ini terjadi. Di
Dia tidak bercanda. Sebenarnya apa sih yang mereka pikirkan, ucap Mincul. Sebenarnya aku sambil bingung terjadi di sini. Namun biarkan aku menjawab panggilan ini dulu. Rupanya seseorang menelepon Mincul pada saat bersamaan. Mincul pun melihat nomor itu dan dia mengangkatnya. Halo, bagaimana? Kumada bang? Iya. Jadi tiba-tiba saja mereka terkaget dengan sesuatu. Mincul yang berteriak, apa? Dia kaget dengan sesuatu. Eli dan si dwarf merasa kaget. Apa yang terjadi, Eli? Entahlah, aku juga tidak tahu, ucap si Eli. Di sana Mincul berkata, baiklah, aku akan segera ke sana. Lalu Mincul pun mengakhiri telepon itu. Mincul berkata, aku pergi dulu. Ada sesuatu hal yang mendadak harus kulakukan. Di sana si dwarf berkata, apa semua baik-baik saja, Mincul? Ya, tolong aku dengan yang tadi kubicarakan. Aku harus mendapatkan persetujuan untuk pergi ke tanah terlarang atau Lost Land. Lalu Mincul pun pergi. Di sana si dwarf berkata, aku penasaran apa yang terjadi. Eli juga sama penasarannya. Sama, aku juga penasaran, ucap Eli. Beberapa jam kemudian, ini adalah Charles Spring Chicken, rumah si Mincul ya, atau rumah bapak emaknya si Mincul di Gangsan. Ibu, aku di sini. Mincul, kau datang sangat cepat, tepat waktu lagi. Ibu berkata, aku dengar banyak orang berkumpul di sana. Di mana ayah ibu dan Minjung? Banyak orang berkumpul di sana. Ya, ini jadi ayahmu ke sana untuk menyebut Minjung, tapi aku belum mendapat kabar dari mereka. Benarkah? Kata Mincul. Lalu Mincul pun yang setelah mendengar kabar itu dia langsung pergi dengan cepat. Aku akan segera kembali, ibu. Dia menggunakan kekuatannya untuk pergi ke tempat Minjung berada dan ayahnya. Sambil pergi dia berpikir, ini dapat menjadi bahaya kalau aku tidak buru-buru. Bukan seperti ini, bahkan belum pernah terjadi, tetapi Minjung, tidak kusangka dia akan bangkit, kata Mincul. Rupanya si Minjung bangkit ya. Entah ini kakaknya atau adiknya, saya lupa gitu. Tapi ini saudaranya si Mincul, dan yang ada di depannya adalah bapaknya Mincul. Biarkan kami pergi, ucap bapaknya Mincul. Namun di sana orang-orang berkata, Hunter masa depan John Minjung, dan saya dari Guild Horizon Guild. Kami ingin merekrut Anda. Nama John Minjung, kami adalah Great besar Guild. Kami juga ingin merekrut Anda. Tolong pikirkan ini baik-baik. Minjung yang kaget dengan semua hal itu. Kenapa mereka semua mengejarku? Hah? Namun di sana seseorang berkata, apa kalian menganggap ini pasar? Hah? Kenapa kalian berisik sekali? Dan rupanya itu adalah Mincul yang sudah muncul di sana. Kenapa kalian buat keributan? Ucap Mincul. Mincul yang berada di tengah-tengah mereka. Dia terlihat sangat kesal dengan keadaan yang terjadi. Saat di atas dia berkata dan melihat sesuatu. Ku dengar dia pergi ke pusat pendaftaran Hunter, jadi aku berniat menjemputnya, tapi ada sesuatu banyak sales begitu gue mengganggu. Bahkan orang di sana saja belum mengikuti tes Hunter dan mereka sudah mengerubunginya seperti lalat begitu, ucap Mincul. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Melakukan itu pada orang normal yang tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi mereka melakukan itu pada keluargaku. Kalian semua pergilah, ucap Mincul. Mincul yang sudah berada di tengah-tengah antara ayah dan adiknya atau saudaranya. Apakah Anda anggota keluarganya? Bagus sekali. Saya ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Nona. Namun omongannya dihentikan oleh hentakan kaki Mincul. Jika adik Anda bergabung dengan kami, maka kami akan Elephant Hammer telah digunakan. Mincul meretakan tanah yang ada di sana. Terlihat retakan itu begitu dahsyat sehingga mereka semua hampir terhempas olehnya. Apa katamu? Teruslah bicara, ucap Mincul. Jika kau terus bicara, maka yang akan menjadi tanah seperti ini dan retak adalah kalian berikutnya. Mereka yang sadar diri dengan kekuatannya, mereka langsung menjauh dari Mincul. Jika salah satu dari mereka mencoba melakukan sesuatu, akan kujadikan salah satu dari mereka sebagai contoh dan menghancurkannya. Sementara itu, Mincul yang berkata, pegawai pusat, kau bisa meminta biaya perbaikan ini ke Instatellar Union atas kerusakan di lantai sini. Instatellar Union. Begitu ya, baiklah, aku akan meminta perbaikan pada mereka. Kalau begitu, ayo pergi, ucap Mincul. Mincul, kata ayah dan adiknya. Ada apa Minjung? Apa kau nangis? Ayolah, baca situasinya dikit. Kenapa aku shock tahu? Kenapa kau malah bilang aku menangis? Tuh, kenapa aku merasa bakal ditagih oleh sesuatu ya? Apa bakal ada sesuatu yang datang? Ada apa bos? Ucap si Eli. Gak ada apa-apa, namun kita dipindahkan lagi ke rumah Mincul. Orang-orang terkaget. Apa? Aku sudah menebaknya beberapa. Gue mencoba merekrutmu, tapi bukannya itu bagus, kata Mincul. Tidak heran mereka semua melakukan itu.
Ternyata trait Minjung adalah ras manusia, umur 22, attitude sword, kekuatannya ada 65, kelincahan 78, endurance 45, peringkat D, H point 40, mana point 70, peringkat C. Trait S-nya adalah demonic slash, class S, skill transcendent sword, lalu awakening ability minus 10%. Wah, kalau dilihat-lihat ini traitnya demonic slash ya, sementara itu kakaknya itu kan reinkarnasi Deimos. Apakah akan terjadi cliffhanger? Di sana Minchul berkata dia memiliki stat yang tingkat D hingga C, tapi kebangkitan itu pun baru 10% kemampuannya. Itu berarti dia bisa menjadi hunter yang setelah dia benar-benar awakened. Tapi yang lebih penting statusnya itu adalah alasan yang membuatku sangat terkejut. Yang ia punya adalah Transcendent Sword. Itu kan jurus yang hanya ada satu orang yang pernah memilikinya, orang yang pernah bertarung melawanku 23 tahun yang lalu. Itu adalah milik si pahlawan, sambil membayangkan wajah pahlawan yang dulu menusuknya dengan pedang di dada. Kalau dipikir-pikir lagi rasanya aneh. Di kehidupanku sebelumnya aku terjatuh setelah serangan hero menembus jantungku. Sang hero terluka dan kelelahan. Dia tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa. Lalu, tapi buku sejarah mengatakan bahwa dia mati bersamaku dan aku bereinkarnasi di bumi. Ya, jadi sejarahnya itu ya. Entah bagaimana ceritanya, tapi mungkin sejarahnya telah dirubah. Jadi pada kenyataannya, jadi pahlawan itu berhasil membunuh Minchu atau Deimos di masa lalu. Namun diberitakan di dalam sejarah yang sekarang bahwa sang pahlawan mengorbankan nyawa untuk membunuh Deimos dan mereka berdua mati. Namun pada kenyataannya hanya Deimos yang mati, sementara pahlawan dia hidup tenang-tenang saja dan tidak akan terluka terlalu dalam dengan pertarungan Deimos dulu. Lanjut. Jadi sambil melihat adiknya, apakah dia reinkarnasi hero atau sesuatu seperti ini? Pasti bukan kebetulan. Reinkarnasi Raja Iblis, pahlawan, dan keluarga yang sama, itu sangat konyol. Ini benar-benar gak lucu, ucap Minchul. Itu tidak mungkin. Minchul, kalau Minjung menjadi hunter, bisakah kau membantunya menemukan guild yang bagus, ucap sang ibu. Dia bilang dia ingin menjadi hunter. Saat ini banyak anak-anak. Saat yang browsing tentang bagaimana mereka menjadi hunter, dia bilang dia akan mempertimbangkannya. Lalu Minchul berkata, kalian tidak mencoba menghentikannya. Waktu dulu aku menjadi hunter, kalian marah-marah padaku. Wajar jika mereka berdua menghentikannya karena mereka belum mengetahui potensinya. Kami mungkin tahu kau dan Minjung sangat keras kepala. Dia bukan orang yang bisa mendengarkan meskipun kita mencoba menghentikannya. Aku penasaran dari siapa sifat seperti itu muncul. Kenapa kau merasa seperti dimarahi juga? Aku sebenarnya dimintai tolong atau lagi dimarahi, si ucap Minchul. Bagaimanapun juga dia tetap adikku, jadi sudah sewajarnya aku menjaganya. Ya, dari kamulah, sambil mereka berdua. Kamu kan lebih keras kepala dariku, ucap sang ayah. Tidak, kamu yang lebih keras, ucap sang ibu. Sementara itu, Installer Junior yang kaget. Tidak mungkin Minjung terlibat dengan mereka. Mungkin akan curiga siapa aku sebenarnya, jadi mending tidak usah. Jadi baiklah kalau begitu. Itu berarti guild itu harus punya hubungan dengan guild di mana aku punya kenalan. Potensinya adalah Hunter Rank S. Minchul mencoba menghubungi seseorang. Defend Guild Choi Jion. Ini adalah satu-satunya pilihan. Aku akan mencoba menghubungi Guild Divine. Kau memang sudah sukses ya. Itu tidak seperti itu, kata Minchul yang terlantas sedang meneleponnya. Terlihat si ketua Guild Divine. Baiklah, kami tidak punya alasan untuk menolaknya. Bagaimanapun juga potensinya, setidaknya dia berada di rang E, bukan? Untungnya pembicaraan berjalan dengan baik. Choi Jion dan Minjung juga bisa terus berkembang di sana dengan bawah bimbingannya. Sementara itu, setelah beristirahat dan keesokan harinya pun tiba, Minchul berkata, baiklah kalau sudah tidak ada lagi, aku pergi ya. Kenapa kau buru-buru? Aku punya beberapa tugas, ucap Minchul. Setelah itu ini harus diselesaikan dengan segera. Namun di sana dia dikejutkan oleh suara adiknya. Minchul! Minchul yang kaget. Ada apa? Kenapa kau mengagetkan begitu saja sih? Tanpa diduga, Minjung berkata, terima kasih atas semuanya. Saat kita ketemu lagi, aku akan sekuat dirimu. Dengan percaya diri dia berkata seperti itu. Namun ucapannya sambil disintrik oleh si Minchul. Kau ingin menyusulku? Jangan bermimpi, latihan keras dulu sana. Dah. Dia pun disintrik oleh Minchul. Dan Minchul pun pergi. Guild Divine akan menghubungimu, jadi pastikan handphonemu aktif. Ya, lupakan saja tentang hero untuk saat ini, ucap Minchul.
Aku juga belum tahu kenapa aku bereinkarnasi ke bumi. Tidak ada jaminan bahwa sang hero bereinkarnasi juga. Ayo fokus pada sesuatu yang harus kulakukan saat ini, ucap Mincul. Aku tidak akan membiarkan ini, John Mincul. Lihat, tunggu saja pembalasanku, ucap sang adik. Sementara itu, Interstellar Union, markasnya sudah diperbaiki. Akhirnya aku bertemu dengan Harin dan memintanya untuk membantu menganalisis lingkaran sihir yang ada di bawah bangunan itu. Aku juga menginvestasikan 15 miliar won yang kudapat dari Gate ke perusahaan konstruksi. Jadi sisanya adalah namun di sana sesuatu berkata, hahaha. Mincul berkata, bagaimana hasilnya? Ya inilah akhirnya. Akhirnya izin masuk sudah didapatkan. Kau benar-benar berguna, Tuan Dwarf. Anda bisa memasuki Lost Lane sekarang. Lost Lane ada di depan. Akhirnya setelah semua yang terjadi, Mincul mencoba memasuki Lost Lane. Lost Lane adalah sebidang tanah di dekat wilayah genjatan senjata. Kamu hanya bisa memasukinya dari jembatan Paju. Sisi utara Lost Lane terhubung dengan Kaesong juga. Itu adalah penjelasan yang dijelaskan oleh si Ellie. Keamanannya pasti ketat di sini. Itu berarti The Black Death Society sudah mendapat izin dari pemerintah untuk melewati kawasan ini. Apa yang mereka lakukan dengan Chao Said-Wen? Tapi di sana, kenapa kalian mengikutiku? Di sana terlihat si Ellie dan bosnya ada di sana. Kenapa juga kalian mengikuti? Ayolah, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Mincul yang merasa pusing memegang kepalanya.